Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Nadia Nurahmasari dengan NIM 202081138 kelas 3A4 Manajemen dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi tentang Supply Chain Management PT Nissin Biskuit Indonesia untuk memenuhi tugas manajemen operasional. PT Nissin Biskuit Indonesia. PT Nissin Biskuit Indonesia mengawali produksi komersial pertama pada Januari tahun 1977 di atas lahan seluas sekitar 8 hektar. Produk-produk pertama yang dihasilkan adalah biskuit butter coconut, fry chip, madu, ainako, dan longer stick. Seiring dengan berjalannya waktu, PT Nissin Biskuit Indonesia telah memproduksi beragam jenis biskuit, cookies, crackers, wafer, dan snack dengan merek Nissin, Monde, dan Kongguan. Dalam menghadapi persaingan di industri makanan yang semakin ketat, PT Nissin Biskuit Indonesia selalu bertekad untuk menyajikan produk yang berkualitas melalui inovasi yang selalu berkelanjutan. Inovasi yang dilakukan meliputi jenis produk, mesin, proses, dan kemasan. PT Nissin Biskuit Indonesia saat ini telah memiliki sekitar 700 orang karyawan yang turut mendukung kualitas produknya. Yang selanjutnya yaitu pengertian dari supply chain management. Rangkaian kegiatan yang diperlukan untuk merencanakan, mengendalikan, dan menjalankan arus produk. Hal ini meliputi proses perolehan bahan baku, proses produksi, hingga distribusi produk ke konsumen akhir dengan cara yang paling efisien dan hemat biaya. Untuk itu, banyak hal yang terkait di dalam supply chain ini. Sebut saja di antaranya adalah inventory bahan baku, ataupun barang setengah jadi, manufacturing, transportasi, hingga sampai distribusi barang. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, supply chain adalah rantai pasok yang mempunyai arti urut-urutan proses atau seperti rantai, mulai dari pembelian bahan baku sampai barang jadi siap untuk digunakan. Gambar ini merupakan gambar supply chain management dari proses pembuatan biskuit kaleng PT Nissin Biskuit Indonesia. Pada gambar ini, pabrik biskuit kaleng mendapatkan bahan baku untuk membuat biskuit dari supplier-supplier bahan baku. Bahan baku pembuatan biskuit yang dijelaskan pada gambar berupa terigu, telur, gula, dan susu. Terigu diperoleh dari penghasil gandum ke supplier terigu, lalu dikirim ke pabrik biskuit kaleng. Telur diperoleh dari peternak telur ke supplier telur, lalu dikirim ke pabrik biskuit kaleng. Gula diperoleh dari perkebunan tebu ke supplier gula, lalu dikirim ke pabrik biskuit kaleng. Susu diperoleh peternak susu atau sapi perah ke supplier susu, lalu dikirim ke pabrik biskuit kaleng. Di pabrik biskuit, barulah bahan baku tersebut diproses. Setelah pembuatan biskuit selesai, kemudian biskuit dilakukan pengujian makanan untuk menunjukkan bahwa biskuit tersebut layak dikonsumsi atau tidak. Setelah layak untuk dikonsumsi, kemudian biskuit tersebut dikirim ke distributor. Dari distributor, biskuit akan dikirim ke supermarket dan sampailah kepada para konsumen. Selanjutnya yaitu perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam pembuatan biskuit kaleng PT Nissin Biskuit Indonesia. Yang pertama, pabrik gula. Yang kedua, pabrik terigu. Yang ketiga, pabrik mentega. Yang keempat, pabrik garam. Yang kelima, pabrik kaleng. Yang keenam, distributor telur. Yang ketujuh, distributor makanan. Dan yang kedelapan, supermarket atau agen. Supply chain management mencakup ke dalam 3 bagian, yaitu yang pertama,
upstream supply chain, yang kedua internal supply chain, yang ketiga downstream supply chain. Yang pertama yaitu upstream supply chain. Dimulai dari pabrik kaleng biskuit yang bahan dasarnya terbuat dari timah, besi, dan bahan-bahan lainnya, yang nantinya kaleng tersebut akan digunakan sebagai wadah atau tempat biskuit. Untuk membuat biskuitnya sendiri memerlukan bahan dasar atau bahan baku yang terdiri dari tepung terigu, gula, lemak nabati, susu bubuk, mentega, madu, telur, garam, coklat, selai, dan soda kue. Masing-masing bahan baku tersebut disuplai dari pabrik. Dalam pembuatannya, pabrik biskuit kaleng dapat membuat aneka biskuit dengan berbagai rasa yang diharapkan dapat menarik minat dan daya beli konsumen. Selanjutnya yang kedua yaitu internal supply chain. Tempat untuk mengolah semua bahan mentah itu untuk menjadi biskuit yaitu di pabrik biskuit itu sendiri. Proses bahan baku menjadi bahan mentah yang kemudian diproses menjadi bahan jadi yaitu biskuit. Untuk pengepakan atau packing, pabrik biskuit bekerja sama dengan pabrik kaleng aluminium dan pabrik kertas. Setelah terkemas dengan rapi, barulah biskuit siap untuk dipasarkan. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga atau yang terakhir, downstream supply chain. Untuk pemasaran pabrik biskuit memasarkan produknya ke distributor makanan, kemudian disebar ke berbagai toko seperti toko kue grosir, waralaba, supermarket, dan pasar internasional atau ekspor, atau agen yang dapat berhubungan langsung dengan konsumen dan pada akhirnya sampai di tangan konsumen akhir. Sekian pemaparan materi dari saya tentang Supply Chain Management PT Nissin Biskuit Indonesia. Jika ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.